kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa. Saat ini kita akan beribadah online. Saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat ini. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan pujian, syukur kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kepada Tuhan Yesus karena Dia Allah yang baik di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin, Yesus Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan lembut. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, amin Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah, amin Tuhan, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, amin Tuhan. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu, amin Tuhan. Haleluya. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin Jesus, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang, amin, haleluya, dan berseru, oh pertolongan
berfirman-Lah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau urapi Tuhan Pastor Oli Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan tersebut. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tema khotbah pada hari ini adalah kita pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Petrus menuliskan firman Allah ini sekitar tahun 60 sampai 63 Masehi kepada jemaat-jemaat Tuhan yang tersebar di berbagai tempat yang merupakan pendatang-pendatang di tempat tersebut, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jemaat-jemaat ini mulai mengalami perkembangan, tetapi di satu sisi mereka mulai mengalami tekanan demi tekanan. Mereka mulai mengalami penganiayaan demi penganiayaan. Dan juga mereka mulai mengalami penderitaan dalam hal ekonomi. Jemaat sedang mengalami pergumulan yang berat. Karena itu Rasul Petrus menyampaikan firman Allah kepada mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan dalam pergumulan mereka. Supaya mereka tetap sabar menghadapi pergumulan. Supaya mereka tetap kuat imannya dalam pergumulan tersebut sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dari firman Allah ini dengan tema kita pilihan Allah, ada 5 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita dipilih di dalam Yesus Kristus. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Aku." Menarik sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Tuhan Allah telah menetapkan bahwa kita dipilih di dalam Yesus Kristus. Bahkan kita dipilih sebelum dunia diciptakan. Ini sangat ajaib, sangat luar biasa dan sangat menarik. Dipilih di dalam Kristus. Siapakah Kristus itu? Alkitab berkata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup dan Ia adalah Allah sendiri. Jadi kita dipilih di dalam Kristus dan kita dipilih hanya melalui Kristus. Karena itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dipilih bukan karena kita baik,
Kita dipilih bukan karena kita hebat, kita dipilih bukan karena kita pintar, kita dipilih bukan karena keberadaan kita ataupun karena kemampuan kita. Kita dipilih semata-mata karena kasih karunia Allah. Allah mengasihi semua manusia. Allah ingin semua manusia diselamatkan. Allah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk dipilih. Tetapi hanya orang-orang yang menanggapi panggilan Allah di dalam Kristus Yesus yang disebut orang-orang pilihan atau umat pilihan Allah sendiri. Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Allah mengasihi semua manusia. Tuhan Allah merancang keselamatan hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Poin yang kedua, kita dipilih untuk diselamatkan. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13, mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan tersebut. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Kita dipilih untuk diselamatkan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah memilih kita supaya kita selamat. Karena Alkitab berkata, semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Tuhan Allah tidak mau satu orang pun binasa. Tuhan Allah tidak mau manusia itu terpisah selama-lamanya dengan dirinya sendiri. Karena Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tuhan Allah mengasihi manusia. Karena itu Tuhan Allah kita memilih kita untuk diselamatkan. Diselamatkan dari dosa. Diselamatkan dari cengkraman kuasa kegelapan. Diselamatkan dari api penghukuman yang disediakan bagi orang yang berdosa yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, kita patut bersyukur kepada Allah. Karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan oleh iman kita kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia pilih di dalam Kristus untuk memperoleh keselamatan. Setiap orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, maka orang itu telah menerima keselamatan. Dan orang itu adalah orang yang telah dipilih oleh Allah. Orang-orang pilihan Allah. Poin yang ketiga, kita dipilih untuk taat kepada Yesus Kristus. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah dari 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kita dipilih sesuai dengan rencana Allah. Allah telah merencanakan sebelum dunia diciptakan, sebelum manusia ada, sebelum kita lahir di dalam dunia ini, Allah telah merancang keselamatan itu di dalam Kristus. Dan Allah telah menetapkan bahwa Dia memilih kita untuk taat kepada Yesus Kristus. Alkitab berkata di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi."
Ya, segala kuasa baik di sorga dan di bumi telah Allah berikan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus memiliki seluruh kuasa dan menjalankan pemerintahan Allah seturut dengan kuasa dan kehendak Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus kita dipilih oleh Allah untuk taat kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala Raja. Pada hari yang terakhir, waktu sangkakala Allah dibunyikan oleh malaikat Allah, maka Yesus Kristus akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk mengangkat orang-orang yang percaya dan telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan Yesus dalam situasi yang sulit sekalipun seperti ini. Sebagaimana Rasul Petrus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu itu, mereka harus sabar, harus taat dalam penderitaan, dalam pergumulan, karena janji Tuhan bahwa Dia akan datang kembali dan Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Apapun pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi sekarang ini, dalam situasi yang sulit ini, tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Sekali percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan terus melakukan firman Tuhan di dalam hidup ini. Poin yang keempat, kita dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, kita dipilih oleh Allah supaya hidup kita akan serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Karena pada waktu Allah menciptakan kita, maka kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah sendiri. Oleh karena dosa, maka gambar Allah itu rusak, hancur. Dan Yesus Kristus datang menebus manusia yang berdosa di atas kayu salib. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, Tuhan ingin supaya hidupnya mencerminkan kemuliaan Allah. Hidupnya menjadi garam di dalam dunia ini, hidupnya menjadi terang di dalam dunia ini, di mana kehidupannya mencerminkan karakter Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang Dia inginkan, yaitu seperti gambaran Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita bukan lagi milik kita, tapi milik Allah. Dan Dia mengerjakan rancangan-rancangan kehidupan ilahi di dalam pribadi kita. Dia membentuk kita. Dia memproses hidup kita supaya hidup kita akan seperti Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya, maka Tuhan membentuk pribadi kita seturut dengan kehendak. Rahasia untuk mengalami pembentukan menjadi seperti yang Tuhan inginkan, yaitu
mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah dari Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Gambaran dari rupa Kristus atau citra Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus di dalam hati kita akan terekspresi melalui perkataan kita dan tindakan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah panutan hidup kita. Tuhan Yesus adalah model dari kehidupan kita sekalian. Dan Dia ingin terus mengerjakan kehendak-Nya, mengubah kita dan membentuk hidup kita, sehingga hari demi hari kita mencerminkan pribadi Yesus Kristus. Orang akan melihat kemuliaan Allah yang akan terpancar melalui perkataan dan kehidupan kita. Kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka bagi semua orang. Karena citra Allah diwujudkan di dalam dan melalui kehidupan kita sekalian. Poin yang kelima, kita dipilih untuk misi Allah. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan tersebut. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukan kita yang memilih Allah. Mengapa? Karena kita tidak bisa memilih Allah. Kita tidak tahu memilih Allah. Kita tidak sanggup memilih Allah. Karena orang yang berada di dalam dosa tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, tidak punya kesanggupan untuk memilih Allah. Karena mata hatinya dibutakan. Allah lah yang memilih kita di dalam Kristus. Allah yang datang kepada kita, Allah yang datang menghampiri kita, Allah yang datang mendekati kita, Allah yang datang memilih kita. Respon kita adalah ya, menerima panggilan Allah, ya, menerima pilihan Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu karena Allah yang memilih kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memilih kita untuk menjalankan misinya di dalam dunia ini. Karena itu marilah kita memiliki hati misi. Marilah kita memiliki pikiran-pikiran ilahi. Marilah kita melihat pilihan Allah ini. Bahwa Tuhan Allah bukan hanya menyelamatkan kita. Tuhan Allah bukan hanya menjadikan kita umatnya. Tuhan Allah bukan hanya memberkati kita, tetapi Tuhan Allah mau menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita.
suku demi suku, bangsa demi bangsa. Melalui hidup kita Tuhan mau menyelamatkan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, ini adalah satu panggilan yang mulia. Ini adalah satu tugas yang sangat agung. Ini adalah amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memilih kita untuk menjalankan misinya di dalam dunia ini. Berikan hidupmu untuk misi Allah. Datanglah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, inilah hidupku, aku persembahkan kepadamu. Pakailah hidupku untuk menyelamatkan banyak orang. Pakailah hidupku untuk menjalankan misimu di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan mau kita hidup sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan pilihannya, yaitu untuk menjalankan rancangannya, keselamatan bagi seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memilih kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan memilih kita untuk diselamatkan. Tuhan memilih kita untuk taat kepada Yesus Kristus. Tuhan memilih kita untuk menjadi serupa dengan citra Yesus Kristus. Dan Tuhan memilih kita untuk menjalankan misinya di dunia ini. Berikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkatimu dalam kelimpahan kasih karunia. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mengadakan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Perjamuan Tuhan adalah sarana yang Tuhan pakai untuk mengingat bahwa hidup kita telah dibeli lunas dengan darah Yesus, dan hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai sarana di mana Allah ingin menghadirkan, menyatakan, mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Karena itu persiapkanlah dirimu mengikuti perjamuan Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati di dalam doa. Bapa kami di sorga, di dalam nama Yesus kami mempersiapkan hati kami untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Ampuni kami dari semua kesalahan dan dosa dalam perkataan, pikiran, dan tindakan kami. Darah Yesus membasuh kami. Kami bersyukur untuk kehormatan ini menghampiri takhta kasih karunia-Mu oleh darah Yesus. Kami bersyukur untuk mengikuti perjamuan Tuhan ini. Sarana di mana kami mengingat pengorbanan Yesus bagi kami. Sarana di mana Engkau ya Allah akan menyatakan kasih karunia-Mu kepada kami yang Engkau sediakan bagi kami sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah roti yang ada di tanganmu. Dengarkanlah firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah cawan yang ada di tanganmu. Demikianlah firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Di dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur karena kami mendapatkan kasih karunia-Mu ya Allah. Karena Engkau memilih kami di dalam Yesus Kristus menjadi anak-anak-Mu. Melalui pengorbanan Yesus Kristus kami diselamatkan karena kasih karunia-Mu ya Allah. Oleh iman kami kepada Tuhan Yesus, kami telah menerima keselamatan itu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Bapa kami yang ada di sorga, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Allah, yang mengikuti ibadah ini di dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka pada masa-masa yang sulit ini. Engkau adalah Allah yang memiliki segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup membuat mujizat di dalam hidup kami. Engkau adalah Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan sakit penyakit. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang ajaib. Kami membawa setiap anak-anak Tuhan yang hadir, yang mendengarkan firman Allah, yang mendengarkan, mengikuti ibadah ini, meminta kasih karunia-Mu ya Allah. Berkati mereka dalam masa-masa yang sulit ini. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Berkati usaha-usaha mereka. Berkati kantor-kantor, perusahaan-perusahaan di mana mereka bekerja. Kami berdoa meminta pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan untuk setiap umat-Mu ini. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, kami berdoa ya Bapa, meminta kesembuhan untuk tubuh mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, kami melepaskan kuasa kesembuhan Tuhan turun kepada mereka. Kami berdoa ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami serahkan setiap jemaat-Mu dalam setiap pergumulan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami meminta datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terjadi dalam hidup mereka pribadi, keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, bahkan pelayanan mereka. Biarlah nama-Mu selalu yang ditinggikan dan diagungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau ditetapkan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau ditetapkan menjadi pemenang. Engkau adalah orang yang spesial yang dipilih oleh Allah. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.